memanggil dahulu, menjelaskan dahulu siapa-siapa beliau yang akan berbicara pada sesi ini, yakni ada Prof. Caroline Chan, ya, Prof. Caroline Chan, ini beliau, baik. Nah, Prof. Caroline Chan ini di acara orientasi ini nanti akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang the motivation, the background behind this program, Bapak Ibu ya. Jadi mengapa acara ini, program ini menjadi sangat penting. Prof. Caroline Chan ini adalah profesor di RMIT University. Beliau sangat pakar di bidang sistem informasi, e-business, supply chain management. Bu Caroline Chan ini, nah ini cukup menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga akan bisa asik nanti ngobrol dengan Prof. Caroline, karena Prof. Caroline ini aslinya dari Surabaya, gitu ya. Jadi beliau sudah menjadi tokoh dan pakar di Australia. Jadi Bapak Ibu, you can speak in Indonesia or in English or Surabayaan if you want to talk in Surabayaan. Beliau sudah menangani banyak sekali proyek dan publish paper di bidang e-commerce, digital transformation, food supply chains, integrity, traceability, technologies. Beliau juga sudah banyak membantu terlibat dalam industri government, termasuk proyek-proyek dengan pemerintah Australia dan Indonesia. Juga beliau terlibat dengan berbagai proyek dengan World Bank, dengan Department of Education and Training, Australian Innovation Center, dan berbagai proyek terkait dengan UMKM. Nah, ini nanti akan kita adakan secara panel ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ada Pak Abdul Ghafur, ya Pak Abdul Ghafur. Nah, beliau adalah sekarang Presiden AIS Indonesia atau Association for Information System Indonesia. Nah, sistem informasi itu apa? Sistem informasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan IT ke dunia nyata, sehingga di asosiasi ini berisi tentang praktisi-praktisi dan akademisi yang meneliti bagaimana IT itu bisa sukses dari sisi proses bisnis, dari sisi manusianya juga. Nah, Pak Abdul Ghafur ini juga Vice President di Kamar Dagang Industri Surabaya, sekaligus beliau tentu adalah seorang praktisi juga, yakni founder dan CEO dari PT Andromedia. Baik, saya langsung mungkin memberikan waktu dulu ya kepada Prof. Caroline untuk bisa berkenan menyampaikan presentasinya, berbagi tentang motivation and how this program will improve, hopefully will improve kompetensi and awareness of the UMKM di Indonesia. Nanti berikutnya saya akan berikan ke Pak Ghafur sesudah dari Prof. Caroline. Baik, Prof. Caroline, sudah monitor, Bu Caroline? Ya, terima kasih Pak Tony. Saya ada di sini. Oke, ya silakan Bu. Ya, Bu, silakan Ibu. Ya, selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Saya sangat senang sekali bisa ada kesempatan untuk berbicara dalam acara ini. Saya sangat berkeinginan memberikan belajar tentang cyber e-commerce, area yang saya dalami dan saya pelajari dan saya mengajar di area ini, dan terutama untuk bisa berkontribusi ke Indonesia UMKM particularly. Saya minta maaf, bahasa Inggris saya tidak, bahasa Indonesia saya tidak selancar yang saya inginkan, karena saya sudah tinggal di Australia sudah 30 tahun, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi saya minta maaf kalau saya tidak bisa berbicara secara lancar dan kadang-kadang mungkin tercampur dengan bahasa Inggris. Tapi saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak mengerti apa yang saya berikan, dan jangan hesitate, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan kepada saya.
Jadi hari ini saya diminta oleh Pak Tony untuk memberikan latar belakang dan alasan kenapa kita menginisiasi program ini. Coba next slide, Pak Bisma. Oke, sebelumnya saya memberikan itu, saya ingin memberikan sedikit background tentang siapa Australia Indonesia Center. So, saya lead program ini dari Australia Indonesia Center. And Australia Indonesia Center adalah a center yang didirikan oleh kedua pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia di tahun 2013. And bisa diklik ini Pak. Center ini adalah dibuat untuk mengkoneksi atau menghubungkan orang ke orang dalam area untuk sains, teknologi, dan pendidikan, juga dengan budaya dan culture. Jadi center ini sudah 7 tahun dan sudah melakukan banyak sekali aktivitas di Indonesia. Center ini adalah punya mitra universitas yang dimitra dari konsorsium untuk 11 universitas. 7 universitas di Indonesia dan 4 di Australia. Kalau kita melihat ranking yang baru dipublish dari pemerintah Indonesia, 7 dari partner kita probably sangat di top ranking begitu. Dan juga kita punya 4 Australian universitas yang juga di top ranking. Nah, bersama-sama kita melakukan penelitian untuk banyak area termasuk food, energi, kesehatan, infrastruktur, dan juga masalah water atau air. Ada beberapa area yang di program dari AIC yang kita sekarang melihat memberikan program ini adalah di area untuk skills future dan digital economy. Area yang sangat-sangat penting untuk recovery dari semua negara saat ini setelah ada pandemic or COVID-19. In the next slide, saya akan memberikan, bisa next slide Bapak? Yes, saya akan memberikan background dari ini. Jadi program ini sebenarnya adalah program dari E-Commerce Aid for Trade. E-Commerce Aid for Trade itu adalah program dunia, tidak hanya di Indonesia atau di Australia. Jadi E-Commerce Aid for Trade itu adalah inisiatif yang sangat berbasis untuk semua negara. It's a global initiative. Dan itu untuk membantu negara-negara developing country, negara-negara berkembang, untuk memaksimis, untuk menggunakan benefits dari digital trade dengan memberikan capability or capacity untuk e-commerce atau digital business. Jadi emphasisnya diberikan untuk e-commerce, untuk terutama developing country atau negara berkembang untuk bisa mengakses international market. Dan ini juga opportunity untuk explore bagaimana e-commerce for trade untuk bisa berkontribusi untuk sustainable development goal. Yang next slide, the background dari e-commerce for trade for fun. Jadi ini adalah bisa next slide. Ini Pak. Jadi ini adalah background dari e-commerce for trade yang memfunding program ini. Di program ini difund dari $4,5 million program, tapi ini untuk semua
negara Asia Pasifik untuk mengambil benefit atau keuntungan dari e-commerce dengan memberikan kapabilitas untuk negara-negara ini untuk supaya mereka bisa berpartisipasi into ke global trade atau global business, dan untuk also menanggulangi challenges atau isu-isu yang menghalangi partisipasi tersebut. Jadi ini program besar, jadi ada banyak sekali yang berprogram yang berhubungan dengan ini. And next slide, please. The objective dari program ini adalah saat ini yang pertama kali. Saya sudah menerima banyak sekali comments mengenai program ini yang luar biasa. Jadi tadi pagi waktu Bapak Alistair Cox dan Bapak Anton Setiawan dan Ibu Seri berbicara, saya sudah menerima banyak message mengatakan ini luar biasa, bisa mengkumpulkan semua stakeholder untuk tackle problem yang sangat penting, yaitu cyber security terutama untuk UMKM. Jadi saya berharap program ini akan memberikan kompetensi untuk UMKM di Indonesia sehingga mereka bisa berpartisipasi in the global environment. Mereka bisa berintegrasi ke ASEAN. Dan program ini fokus untuk mengerti risk dan bagaimana kita respon untuk risk itu. Satu hal yang sangat penting di dunia kita sekarang. Next slide, please. Jadi ini saya berikan cerita sedikit. Bagaimana sih e-commerce in the future? Okay. Bagaimana kita melihat e-commerce in the future? Saya berikan sesuatu yang sangat pribadi ya. Ini adalah contoh-contoh yang kita semua mungkin mengalami di dunia pandemik ini. Jadi di tahun ini, tahun 2020. Kalau Anda melihat satu foto itu adalah pernikahan dari anak perempuan saya. Coba bisa ada 20 orang. Dia termasuk sangat beruntung karena kita tinggal di Melbourne. And ini saat selesai dari kalau tidak salah di Indonesia istilahnya PSBB, betul, lockdown. Kemudian kita bisa ambil wedding, bisa ada 20 orang, kemudian setelah itu lockdown lagi. Sekarang kita tidak bisa ada wedding, tidak bisa ada pernikahan. Tapi itu pernikahan 20 orang, mungkin kita orang Indonesia tidak bisa membayangkan. Kita kalau pernikahan kita perlu ratusan orang. Tapi kita bisa pakai 20 orang, kita bisa Zoom. Jadi ada ratusan orang bisa lihat. Kemudian itu ada foto saya bekerja. Saya punya anjing kecil yang ikut saya bekerja. Jadi bekerja di rumah. Kemudian itu ada foto Zoom. Itu actually foto waktu kita bermeeting berkali-kali, yang itu adalah bermeeting dengan Pemkot Bandung, for example. Kemudian kita juga lihat, saya juga itu, kenapa ada Paramex itu? Kalian pasti bingung gitu ya. Saya kalau sakit kepala, saya tidak bisa sembuh kalau tidak makan Paramex. Tapi karena PSBB tidak bisa travel, saya tidak bisa beli Paramex. Tidak bisa ke Indonesia. Saya biasanya ke Indonesia 10 kali, 12 kali setahun. Jadi saya tidak pusing. Karena tidak bisa travel, saya tidak bisa beli Paramex. Itu harus dikirim dengan DHL. Tidak ada. Saya cari di online juga tidak ada yang jual. Padahal kita bisa beli Paramex di mana-mana di Indonesia. Kemudian juga itu ada foto toilet rolls. Itu saya ingin menunjukkan bagaimana impact dari pandemik ini ke
supply chain di mana-mana. Apa saja yang barang tidak bisa dicari. Waktu kita lockdown di Melbourne, kita tidak bisa cari toilet paper. Jadi itu adalah era yang baru yang kita tidak mengalami di tahun yang sebelumnya. Tapi apa yang akan terjadi in the future? Coba yang next slide, Pak. Ini adalah yang the future. Oke. Kalau saya bilang ini the future, sebenarnya agak tidak benar karena ini sudah terjadi. Kita sudah melakukan ini semua. Apakah itu online shopping? Apakah itu pakai drone untuk mengirim barang? Ini sudah di Australia. Australia Post sudah mengirim barang pakai drone. Kemudian juga apakah kita pakai artificial intelligence atau kita pakai semua itu? Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi dan akan terjadi, kita semua akan sadar bahwa semua ini cuma bisa diimplementasi dengan teknologi. Teknologi yang menggunakan data. Teknologi yang menggunakan cloud computing yang kita simpan di cloud computing. Teknologi supply chain yang global. Jadi semua itu, kalau kita bicara dengan data, cloud computing, supply chain, begitu banyak koneksi, begitu banyak data, dan begitu kita tidak tahu disimpan di mana, kita akan langsung berpikir tentang confidentiality, integrity, dan availability. Di mana, bagaimana data saya bisa disimpan confidentially, juga bagaimana kita bisa, data itu tidak bisa diubah dengan orang lain, dan juga bagaimana kita mengambil data waktu kita perlukan. Jadi itu adalah yang reason kenapa saya sangat passionate, sangat ingin program ini. Dan kenapa small UMKM, tadi kita sudah dengar dari Pak Anton juga betapa pentingnya UMKM. Dan ini adalah behind background dari program. Now next slide. Sekarang saya mau lihat, kita sudah tahu sekarang ini sangat penting. Tapi saya mau lihat apa sih opportunity-nya, kenapa kita itu mau global trade. Karena opportunity sangat-sangat besar. UMKM di Indonesia itu 99% dari semua bisnis di Indonesia. Dan juga bertanggung jawab 89% untuk employment, untuk supaya orang bisa kerja. Okay. Jadi ini sangat penting, apalagi setelah COVID-19. Setelah COVID-19 banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak toko harus tutup, banyak yang kita tidak bisa perbuat seperti yang kita perbuat dulu. Jadi sangat-sangat penting. Dan kalau saya melihat bagaimana kita berusaha mencari market global misalnya. Oke, saya tidak bisa jual cuman di Indonesia lagi, karena kita harus pergi global. Saya agak sedih karena UMKM di Indonesia masih banyak yang belum bisa itu. Saya berbicara dengan banyak Bukalapak atau Tokopedia misalnya, semua fokusnya cuma di Indonesia. Padahal market di luar negeri itu ada, tapi mereka tidak bisa meraih market itu. Dari beberapa Australia study, kita tahu kalau kenapa Indonesia tidak bisa, itu karena ada beberapa faktor. Jadi karena mereka mungkin, barriernya karena dia limit understanding karena untuk market opportunity. Dan juga barrier untuk trade and investment. Jadi bagaimana sekarang kita harus memberikan keterampilan atau skills atau kompetensi untuk
UMKM ini supaya mereka bisa berpartisipasi di global, di dunia global. Now next slide please. Nah, saya menulis artikel di AIC ini, bisa dibaca. Saya bilang COVID-19 ini memang susah sekali, tough time, sangat sulit ya. Tapi kalau kita melihat ada positifnya juga. Positifnya kita cepat sekali meng-embrace teknologi. Coba kalau tidak ada COVID-19, kita tidak bisa bikin pakai Zoom ini ya. Kita tidak bisa belajar banyak teknologi, belajar dari rumah atau belajar pakai Zoom atau teknologi, kita tidak bisa, butuh lama sekali. Baru 2 tahun yang lalu, saya memberikan ceramah dan untuk Ristek Dikti tim yang akan mau memberikan semua kuliah online, juga quality assurance online. Saat itu masih sangat susah membawa semua orang untuk online edukasi, untuk belajar online. Dengan COVID-19, cepat sekali semua orang embrace, semua orang langsung belajar cepat-cepat supaya mereka tidak ketinggalan belajar online. Jadi ada positifnya juga. Dan juga positifnya banyak sekali untuk businesses. Dalam waktu singkat, semua sudah punya online presence. Dalam waktu singkat, mereka sudah listing produk mereka di e-marketplace kayak Bukalapak, Lazada, atau Tokopedia, atau di Instagram, atau di Facebook. Jadi cepat sekali. Nah, memang ada beberapa yang harus diperbaiki. Misalnya infrastructure bandwidth, itu harus diperbaiki. Regulasi dan policy, itu sudah cepat sekali Indonesia juga berusaha memperkuat itu. Misalnya data perlindungan data pribadi sekarang sudah sedang didiskusikan, hampir di-approve. Tapi yang paling penting menurut saya itu adalah digital literacy and skills. Mengedukasi, memberikan capability and capacity untuk semua orang, untuk individual dan also untuk businesses. Now next slide please. Saya memberikan, ini bukan dari saya, tapi ini study yang saya ambil. Kalau kita melihat potensi, coba kita lihat potensi ya. Ada sangat, ini sebenarnya study dibuat sebelum COVID-19. Oke, sebelum ada pandemik. Tapi sudah diprediksi bahwa ada potensial yang sangat-sangat besar untuk bisnis di Indonesia, untuk ekspor, atau untuk participate in the global trade. Kalau kita lihat sekarang, sangat kecil Indonesia involved di trade, apalagi yang UMKM, sangat-sangat kecil. Jadi kita mau meningkatkan itu. Coba yang berikutnya, karena waktu saya mungkin sudah tidak banyak. Jadi sekarang kalau kita mau meraih opportunity itu, bagaimana, apa yang kita harus lakukan? Saya lihat di sini. Coba ini saya lihat bulan Mei. Ada informasi pencurian data 91 juta akun dan 7 juta akun dari Tokopedia. Saya ambil dari newspaper ini. Oke. Sekarang kalau kita melihat international community, melihat itu, mereka akan takut untuk beli barang atau apa dari toko. Betul tidak?
Juga kalau kita lihat ada beberapa data yang saya pasang di sini juga. Sebenarnya kita mungkin pikir, oh saya pengusaha kecil, saya tidak perlu cyber security. Apa betul itu? Itu tidak betul. Saya bilang tadi, I think itu Pak Anton bilang, justru cyber security, justru small company, justru UMKM itu yang ditarget oleh orang-orang yang penjahat, oke? Karena mudah saya kurang tahu bahasanya, diretas mungkin. Saya harap itu betul. Kemudian juga ini survei internasional, 60% dari konsumer atau dari pelanggan, mereka tidak akan mau belanja online kalau dia tidak tahu itu safe. Ini internasional, bukan Indonesia saja. Jadi kalau kita mau global, kita harus melihat apa Caroline dari Australia beli barang di toko di Indonesia online begitu. Saya pengen sih, biarpun nanti ada Paramex, mungkin saya mau beli. Tapi kalau saya lihat tokonya kecil, tidak punya security benar, saya jadi takut. Karena saya harus berikan kredit card saya harus berikan informasi saya, masalah alamat saya, dan mungkin juga ada banyak data-data pribadi saya. Saya takut, saya jadi tidak mau beli. Oke. Jadi itu salah satu. Yang ada yang graf di sini, itu adalah cyber security incident di Australia. Dari 1 Juli sampai 20 Juni tahun 20. Jadi ini semua saya harap memberikan informasi kepada Bapak-Bapak Ibu kenapa ini sangat penting. Yang slide berikutnya. Australia baru beberapa minggu lalu mungkin membuka cyber security strategy untuk 2020. Ini sangat-sangat besar kabar atau news yang sangat besar di Australia. Okay. Australia memberikan billion dollars, banyak uang dimasukkan untuk ini karena kita sangat penting, area yang sangat-sangat penting. Ada 3 roles responsibility dari cyber security. 1 government, 1 business, dan 1 community. Program ini address 2 paling tidak, yaitu bisnis, terutama UMKM, dan community. Okay. Government, mereka akan punya program. Saya tahu BSSN dan juga government berbuat banyak untuk raise awareness. Tapi kalau kita lihat ini juga, kita tahu ini di Australia, dan saya juga pikir di Indonesia akan hal yang sama. Role dari bisnis, terutama UMKM, adalah sangat-sangat penting. Kemudian untuk individual juga, terutama di Indonesia, punya cyber security culture sangat-sangat penting. Untuk hal yang sangat mudah misalnya, password misalnya. Itu kita juga, kapan kita mengubah password kita. Nah, hal-hal praktikal kecil tapi yang bisa mengubah tingkah laku kita, itu yang akan kita bicarakan di program ini juga. Next slide. Ini kita lucky karena antara Australia dan Indonesia, kita ada kerjasama untuk cyber cooperation, cyber security cooperation. Ini baru saja 2 minggu lalu, probably, kita ada dialog yang nomor 3. Okay, antara Australia dan Indonesia untuk berusaha bekerja sama dalam beberapa area yang kita bisa lakukan supaya kita bisa berbagi knowledge dan juga
kita bisa berbuat koneksi untuk melakukan program-program seperti ini. Next slide. Yes. Oke, saya mungkin harus wrap up, kalau tidak Pak Tony akan mematikan saya. Jadi ini adalah program yang luar biasa pentingnya, terutama untuk the first step. Anda semua yang sudah dipilih 100, kita ada banyak sekali pertanyaan apakah kita bisa menampung lebih dari 100. Banyak sekali yang mau join. Tapi saya bilang, coba kita 100 dulu. Saya ingin ini jadi cerita yang sukses. Kalau 100 ini semua berhasil, meningkatkan kapabilitas mereka untuk cyber security, dan kita bisa meningkatkan kepercayaan dari pelanggan untuk bisnis dari UMKM ini, dan UMKM ini bisa dipercaya untuk pergi global dan berdagang atau berbisnis dengan semua negara di dunia, termasuk di Australia. Itu akan sukses yang saya inginkan. Dan kalau kita bisa kemudian belajar dari pengalaman ini dan sukses ini, kita akan bisa mereplikasi dan bisa membuat program yang lebih besar dan akan membuat lebih banyak lagi UMKM yang jumlahnya sekarang sudah lebih dari 9 juta online. Mungkin kita bisa mengajak mereka atau untuk berpartisipasi di dunia global. Jadi kita ambil 100, dan saya harap dari tahun 2021 tahun depan mereka sudah siap untuk global. Dan program ini disupport dari Australia dan Indonesia government yang kita sudah lihat tadi, dan kita desain program ini untuk mengerti, take action, juga memperbaiki cyber security resilient. Saya waktu desain program ini, saya berpikir harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setelah berbicara dengan banyak orang, kita bilang harus bahasa Indonesia, supaya kita bisa mencapai goal yang kita mau. Jadi nanti Pak Tony akan bicarakan bagaimana program ini berjalan. Next slide. Ini adalah overview dari programnya. Pak Tony akan memberikan penjelasan lebih banyak, jadi saya tidak akan membahas ini. Next slide, please. Ini adalah slide saya terakhir. Saya suka sekali gambar ini, jadi saya pasang di situ. Karena ini menunjukkan future, menunjukkan data, menunjukkan use of cloud computing, dan juga menunjukkan artificial intelligence, menunjukkan logistik. Ini adalah yang akan kita hadapi. Kalau kita akan global, kita akan menjual barang kita ke luar negeri dan part dari global community. Tapi untuk itu, sebelum kita bisa itu, kita harus bersiap dulu. Karena tidak akan ada yang mau berbisnis dengan kita kalau sistem kita tidak benar dan kalau kita tidak mengerti tentang cyber security. Terima kasih banyak Pak Tony. Oke, ya, terima kasih Bu Caroline. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Caroline tentang motivasi mengapa kegiatan dan program ini menjadi sangat penting. Salah satunya adalah bahwa sebuah jaminan apabila
apabila kita ingin melakukan ekspor ke luar negeri, tentu standar internasional meminta jaminan dari vendor atau kita sebagai penyedia jasa dan barang tentang keamanan dari sistem kita sekaligus privacy dari data-data yang kita kumpulkan. Baik, nah